sama Tiffany akan mulai presentasi ini. Jadi yang pertama adalah needs and identification, latar belakang. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pantene, 91% wanita Indonesia mengalami kerapekan rambut. Sudah berbagai brand dan company yang telah mengeluarkan versi shampoo anti lepek mereka, namun banyak yang mengeluhkan rambut menjadi kering setelah menggunakan produk-produk tersebut. Oleh karena itu, kami ingin mengeluarkan sebuah shampoo anti lepek yang mengandung bahan-bahan natural, sekaligus dapat melembutkan rambut, dan juga memiliki packaging yang praktis, dan juga tersedia dalam harga yang terjangkau. Next. Ini adalah identifikasi masalah kami, jadi shampoo kami harus dapat dengan efektif menyerap oil dan juga harus bisa melembutkan rambut. Lalu harus memiliki wangi yang pleasant dan juga harus bisa friendly terhadap sensitive scalp. Selain itu harus tersedia dalam harga yang terjangkau dan packagingnya juga harus praktikal. Next. Selanjutnya kami mengumpulkan needs dari konsumer dengan cara melakukan kuesioner online dan juga interview. Lalu kami membuat list of needs sebanyak 22 needs, dikelompokkan menjadi product performance, product perception, flow, dan retailing. Kemudian di rank lagi berdasarkan 1, 2, 3, 4. Next, selanjutnya ini adalah produk benchmarking kami terhadap 3 kompetitor, yaitu Natur, Sunsilk, dan Head & Shoulder. Ini juga merupakan produk benchmarking kami. Dan ini juga merupakan produk benchmarking kami. Oke, nama saya Olivia Febriani dan saya akan menjelaskan tentang konsep dan desain dari produk kami. Jadi setelah benchmarking sebelumnya, kami kemudian menentukan konsep produk kami dengan cara mengumpulkan semua konsep sampo yang sudah ada di pasaran dan kemudian mengkategorikan konsep-konsep tersebut berdasarkan kategori seperti fungsi, bentuk, dan sebagainya. Dan setelah mengkategorikan konsep-konsep tersebut, kami kemudian menambahkan beberapa konsep baru berdasarkan demand dari konsumen dengan konsep gabungan seperti berikut. Dengan konsep berwarna oranye itu konsep baru dan abu-abu itu konsep lama. Dan dari pohon konsep ini kita dapatkan total sekitar 120 konsep sampo. Dan konsep-konsep ini akan kemudian kami eliminasi dengan menggunakan metode RVF atau Redundant, Vague, and Foolish. Dari tahap eliminasi pertama ini tersisa sekitar 24 konsep yang kemudian akan kami eliminasi lebih lanjut dengan cara konsep screening dan rating dengan cara membandingkan konsep yang ada itu dengan sampo herbal yang ada di pasaran, yaitu Natur Ginseng Extract Shampoo. Dan caranya itu dibandingkan dengan Natur dan kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang terpampang. Dan dari eliminasi tersebut tersisa sekitar 5 konsep dari A sampai E. Kemudian kita gunakan eliminasi terakhir dengan cara konsep scoring yang dimana performa baik itu mendapatkan nilai 5 dan performa buruk itu nilai 1. Nah, dari penilaian yang terpampang didapatkan konsep dengan nilai tertinggi yaitu final konsep berjudul Anti-Limp Shampoo dengan krim konsistensi dan Enwaru as its main herbal ingredient that volumizes the hair, floral scented, and comes in bottle packaging. Nah, dari benchmarking dan final konsep berikut spesifikasi dari produk. Nilai dari OWN itu didapatkan berdasarkan paten-paten produk sampo yang sudah ada. Next. Nah, berikut adalah desain dari primary packaging kami. Nah, botolnya itu terbuat dari HDPE, yaitu High Density Polyethylene, dengan dimensi lebar 3, panjang 4, dan tinggi 10 cm. Tutup botol itu kita gunakan flip top lid untuk mempermudah penggunaan, juga untuk mencegah sampo bocor atau tumpah. Untuk warna botol kita gunakan warna hitam, hijau tua, dan emas, sehingga terlihat mencolok dibandingkan kompetitor sampo lain yang pada umumnya menggunakan packaging berwarna putih. Dan berikut adalah cover depan dan cover belakangnya. Kemudian kami akan masuk ke dalam market analysis. Untuk menentukan market analysis, kita melihat dari 3 segmentasi. Yang pertama itu geographic segmentation,
di mana kita memfokuskan produk kami untuk Pulau Jawa. Yang kedua adalah demographic segmentation, di mana konsumer kami itu rata-rata perempuan yang memiliki umur median age yaitu antara 16 sampai 64 tahun dan dalam kondisi ekonomi middle to elite class. Yang ketiga adalah behavioral segmentation, di mana kita berharap konsumen kami itu adalah orang yang aware dengan kesehatan rambut dan kehigienisan. Dalam market analysis kita menentukan supply pada produk shampoo di Indonesia itu mendapatkan 1,06% market share dalam seluruh dunia, dan total market di Indonesia itu sebesar 968,1 juta US dollar. Untuk demand-nya sendiri kita dibantu perhitungannya berdasarkan segmentasi sebelumnya. Di Indonesia perkembangan populasinya itu sebesar 1,39%, untuk populasi di Jawa itu sebesar 46% dari seluruh total populasi di Indonesia. Yang memiliki umur dalam productive age itu sebesar 68,7%, dan untuk persentase perempuan di Jawa itu sebesar 49%. Untuk market share produk kami yaitu kita mengasumsikan sebesar 5%. Angka ini tuh rasional karena mengkonsiderasi dari perusahaan newcomers. Ini adalah perhitungan market analisisnya, di mana rata-rata produksi kapasitinya itu 202.547,5 liter per tahun, dan perharinya yaitu 641,7 liter. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk target produksinya, dari working time-nya dilihat kita memiliki jam kerja 320 hari per tahun dan 10 jam per hari. Untuk ukuran package itu 0,1 liter atau setara 10 mili, dan production capacity dapat disimpulkan bahwa dalam sehari kita dapat menghasilkan 641,7,59 package. Di sini terdapat BFD proses, di mana dalam prosesnya terdapat sebelum memasuki main mixing terdapat ekstraksi dan 2 premixing. Ekstraksi pertama itu untuk mengekstraksi daun waru, premixing pertama itu untuk mengolah shampoo base, dan premixing kedua untuk mengolah parfum shampoo-nya. Kemudian bahan-bahan itu masuk ke main mixing. Setelah itu shampoo dilakukan quality control sebelum memasuki filling. Setelah memasuki filling, dilakukan primary packaging, secondary packaging, dan kemudian didistribusi ke seluruh Jawa. Kenalkan, nama saya Rafli Bayhaki, saya akan menjelaskan plan location. Plan location kami ada di Jalan Jababeka 6, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Next. Ya. Dan berikut adalah plan layout dari Mauve Anti-Lim Shampoo kami. Next, oke. Berikut adalah supply chain-nya. Ya, pertama-tama raw material kami itu ada waru ekstrak yang suppliernya itu adalah Kebun Herbal dari Jakarta, shampoo base yang dari Shah House Jakarta, selenium sulfite yang kami impor dari Cina, infused water yang kami beli juga di Jakarta, lalu ada polyethylene bottle yang dilokasikan di Bekasi, dan cardboard box yang kami beli secara online. Material needs, minimum order dari tokonya, price package, material covered per year, order per year, dan delivery cost ordernya tertera pada presentasi ini. Next. Lalu ada raw material supply chain dari kami. Waru ekstrak itu kami pesan selama 3 hari sekali, shampoo base itu 7 hari sekali, selenium sulfate juga 7 hari sekali, infused 7 hari sekali, polyethylene baru 7 hari sekali, dan cardboard box itu kami pesan selama 6 bulan sekali. Next. Ya, distribution kami itu menggunakan Daihatsu Grand Max Pickup
yang berharga kisaran 115.200.000. Next. Nah, distribution kami juga dibagi ke dua area 1 dan area 2. Area 1 itu pertama-tama ke Cikarang, Industrial Park, habis itu ke Mekarwangi Bekasi, Cikarang Utara, lalu Cibitung Industrial Park, dengan distance dan time hours tertera. Kemudian area 2-nya itu kita di DC Pondok Ungu Bekasi, Kemayoran Jakarta, dan lalu ke Tangerang, serta distance dan time hours-nya tertera. Next. Kemudian Ya, berikutnya saya Marsha Farfauzia akan menjelaskan mengenai production cost. Jadi yang pertama, ada total capital investment di sini, terdapat direct cost yang meliputi equipment, land, building, supporting facilities, utility installation, sampai paten. Ada indirect cost yang tidak meliputi contingency and contractor fee. Kemudian ada fixed capital, working capital yang jika ditambahkan akan mendapatkan total capital investment sebesar 21.892.000.000 rupiah. Kemudian ada operational cost, di mana terdiri dari direct production cost, fixed cost, dan general expense, yang masing-masing terdiri dari yang telah tertera di presentasi. Total dari operational cost ini sebesar 1.787.000.000 rupiah. Kemudian ini adalah cost breakdown dari Mauve Plan Anti-Lim Shampoo, di mana terlihat bahwa presentasi share yang paling besar dipegang oleh raw material sebanyak 71%. Kemudian pada posisi 2 ada capital investment dengan share percentage sebesar 12%. Berikut terdapat grafik yang menggambarkan cost breakdown dari plan kami. Nah, berikut adalah cash flow dari Mauve Plan ini. Terlihat bahwa pada tahun pertama atau tahun ke-0 2020 terlihat bahwa masih belum terdapat aliran kas yang masuk karena masih belum terdapat produk yang terjual. Jadi di sini terlihat grafik ke bawah sebesar kurang lebih 21 miliar. Kemudian pada 3 tahun berikutnya telah terjadi alir kas yang masuk, namun tidak sepenuhnya stabil karena masih belum mendapatkan profit di mana 100% produksi shampoo. Baru setelah tahun-tahun setelahnya, aliran kas yang masuk akan stabil. Nah, kemudian ada product pricing yang ditentukan melalui metode di mana kita menentukannya dengan memasang NPV sama dengan 0. Nanti akan didapatkan bahwa minimum price-nya itu sebesar 13.750. Meninjau bahwa kapasitas produksi per tahunnya sebesar 2.053.000 dan kita mengambil profit margin 13%, maka product price-nya ini akan menjadi 15.538. Lalu kita bulatkan ke atas menjadi 15.600 sehingga profit margin-nya menjadi 13,45%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profitability and sensitivity analysis. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment. Di sini Mauve mendapatkan ROI sebesar 32,68%, yang menjadikan Mauve sebagai produk yang disenangi oleh investor. Selanjutnya ada IRR. Di sini kita sebelumnya telah mengetahui bahwa MAR-nya mendapatkan nilai 7,31%. Sedangkan IRR yang dihitung menggunakan rumus tersebut didapatkan sebesar 19,50%. Dan karena IRR-nya lebih besar daripada MAR, maka Mauve ini visible dan profitable untuk para investor. Selanjutnya ada nilai NPV sebesar 18.425.000.000 dan ada break-even point di mana didapatkan bahwa setelah menjual 8.738.000 produk, kita akan balik modal dalam kurun waktu 4,6 tahun. Yang terakhir ada sensitivity analysis, di mana
Di sini kita meninjau nilai-nilai NPV, ERR, dan payback period, di mana terlihat bahwa ada 3 faktor: product price, raw material, dan production cost. Di sini product price akan berbanding lurus terhadap nilai NPV dan nilai IRR, di mana semakin besar product price-nya, maka semakin besar IRR dan NPV-nya. Material dan production cost semakin besar, maka IRR dan NPV-nya akan semakin turun. Kemudian ada payback period, di mana product price ini semakin meningkat, maka akan semakin cepat untuk kembali balik modalnya, sedangkan untuk raw material dan production cost semakin besar harganya, maka payback period-nya akan semakin tinggi atau semakin lama untuk kembali balik modal. Kesimpulan pada presentasi kami yaitu pertama, final concept yang didapatkan untuk produk kami yaitu shampoo anti lime dengan krim konsistensi dan harum bunga mawar yang disediakan dalam bentuk botol packaging. Dan anti lime shampoo ini dapat memberikan volume, membersihkan dan memisahkan rambut dengan menggunakan waru sebagai herbal ingredient-nya. Shampoo produk kita yaitu brand namanya adalah Mauve dan memiliki moto Ultimate Confidence with Less Price. Berdasarkan market analysis dan asumsi market share yaitu sebesar 5%, dan berdasarkan benchmarking dan merecek dari demand driven approach, didapatkan produksi kapasitas kita yaitu sebesar 641,7 liter per hari. Raw material yang dibutuhkan dalam satu hari yaitu terdapat 529 kg waru ekstrak, 558 kg shampoo base, 16,17 kg selenium sulfite, dan 27 kg infused water. Total energi yang dibutuhkan dalam sehari yaitu sebesar 20,93 kilowatt. Dan harga produk kami yaitu sebesar Rp15.600 per botolnya. Dan angka ini diestimasi menggunakan analisis profitabilitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.